Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Halo Bapak Ibu guru hebat. Sebelum ke materi, perkenalkan, saya Lulus Indahyati SPD SD, CGP Angkatan 11.061, SDN Ngerawa 1, Kabupaten Mojokerto, PGP BBGP Jawa Timur, tahun 2024. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi, Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator Bapak Nurul Huda SPD dan pengajar praktik Bapak Dwi Agung Nugroho SPD SD. Kaitan antar Modul 1.1 dan Modul 1.2. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pada Ingarso Sungtulodo, guru sebagai teladan, Ingmadya Mangunkarso, guru sebagai motivator dan inspirator, Tuturi Handayani, guru sebagai pendorong dan pembimbing. Modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Kaitan antara Modul 1.1 dan Modul 1.2. Yang pertama, berpihak pada murid, sejalan dengan Tuturi Handayani, di mana guru mendukung murid dari belakang, memberikan dorongan, dan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Mandiri, menggemakan Ingarso Sungtulodo, di mana guru sebagai teladan harus terus belajar dan berkembang secara mandiri. Reflektif, mengacu pada Ingmadya Mangunkarso, di mana guru sebagai motivator harus selalu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Kolaboratif, seluruh filosofi Ki Hajar Dewantara mendukung pendekatan kolaboratif dalam pendidikan baik dengan murid, rekan sejawat, maupun masyarakat. Inovatif, Ingmadya Mangunkarso mencakup inovasi dalam membangun semangat dan motivasi belajar murid. Momen paling penting dalam proses pembelajaran. Dalam perjalanan menjadi guru penggerak, momen paling penting yang saya alami adalah ketika saya benar-benar memahami dan menginternalisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ini terjadi ketika saya berhasil melihat bagaimana prinsip KHD dapat diterapkan dalam praktek pengajaran sehari-hari untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi murid saya. Perasaan saat momen penting terjadi. Saat momen penting ini terjadi, saya merasakan campuran antara kebingungan awal dan pencerahan mendalam. Pada awalnya, saya merasa sedikit kewalahan dengan banyaknya informasi dan konsep yang harus dipahami. Namun, ketika saya mulai melihat bagaimana semua itu terhubung dan dapat diterapkan secara praktis, saya merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Saya merasa lebih termotivasi dan bersemangat untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari demi kebaikan murid-murid saya. Pembelajaran sebelum dan sesudah. Sebelum saya mempelajari Modul 1.1 dan 1.2, saya memiliki pemahaman dasar tentang filosofi pendidikan KHD dan nilai-nilai guru penggerak. Tetapi, belum sepenuhnya memahami bagaimana mengintegrasikannya dalam praktik. Metode pengajaran saya lebih konvensional dan kurang inovatif. Fokus utama saya adalah pada penyampaian materi, bukan pada pengembangan holistik murid. Setelah saya mempelajari Modul 1.1 dan Modul 1.2, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana filosofi KHD dan nilai-nilai guru penggerak saling melengkapi dan dapat diterapkan secara nyata dalam kelas. Saya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih holistik
dan murid sentris dalam pengajaran. Saya lebih banyak menggunakan metode reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Saya melihat peningkatan signifikan dalam keterlibatan dan motivasi belajar murid-murid saya. Mereka menjadi lebih aktif dan antusias dalam belajar. Saya lebih bersemangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik melalui pelatihan formal maupun pembelajaran mandiri. Penerapan ke depan, saya lebih fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan murid, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, lebih peka terhadap perbedaan individual, dan lebih kreatif dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai. Lebih aktif mencari pelatihan dan sumber daya yang dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Belajar untuk lebih mandiri dalam mengembangkan materi ajar dan metode pembelajaran yang inovatif. Menjadikan refleksi sebagai bagian penting dari rutinitas dengan merenungkan pengalaman mengajar sehari-hari, lebih dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk perbaikan tersebut. Lebih banyak bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tua, dan komunitas. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar murid, tetapi juga membantu belajar dari pengalaman dan pengetahuan orang lain. Lebih berani mencoba metode dan teknologi baru dalam pengajaran, menyadari bahwa inovasi adalah kunci untuk menjaga pembelajaran tetap relevan dan menarik bagi murid. Kesimpulan, momen penting ini telah mengubah cara saya melihat dan menjalankan peran saya sebagai guru. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak memberikan kerangka kerja yang kuat dan inspiratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga mengubah praktik pengajaran saya menjadi lebih efektif dan bermakna bagi murid-murid. Saya lebih siap dan berkomitmen untuk menjadi guru yang benar-benar berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Demikian, semoga video kali ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai jumpa.